Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat dan rahmatnya itu kita masih bisa merasakan. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman ikhwah fillah semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu pemuda keren dalam Islam. Nah, ada beberapa poin, yaitu yang pertama, pemuda keren dalam Islam itu seperti apa sih? Dan pemuda keren di mata Allah itu siapa sih? Dan pemuda keren yang dibanggakan Nabi itu kayak gimana? Lalu pemuda keren yang diceritakan dalam Al-Quran seperti siapa saja? Teman-teman dan ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan tentang 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, yaitu pada hari itu ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan kita tahu bahwa di padang mahsyar itu adalah sebuah tempat yang sangat luas, bahkan tidak ada lembah, tidak ada gunung, sangat datar, dan tidak ada pohon untuk berteduh. Sedangkan matahari yang jaraknya yang sangat dekat di atas kepala kita, sehingga bahkan ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri saat semua orang kepanasan. Nah, pada waktu itu kita akan berjalan tanpa memakai sehelai kain pun, tanpa memakai alas kaki apapun. Nah, kita berjalan di bawah matahari yang sangat panas menuju ke tempat hisab dengan perjalanan yang sangat jauh, yaitu kita menuju ke tempat hisab, menuju perjalanan yang sangat jauh. Bisa jadi seseorang atau kita berjalan kaki paling cepat itu selama sekitar 1000 tahun. Nah, itu paling cepat sekitar 1000 tahun. Ada yang juga berjalan kaki selama 10 tahun, ada juga berjalan kaki selama 50 tahun, dan bahkan ada yang berjalan kaki bertahun-tahun, dan itu belum dihisab oleh Allah SWT. Itu teman-teman. Lalu di antara kondisi manusia yang sangat sulit dan susah waktu itu, yaitu ketika semua sibuk sendiri-sendiri dan tidak ada yang peduli, tidak ada yang nolongin kita. Apa kata Allah? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nah, pada hari itu semua orang sibuk dengan sendiri-sendiri. Lalu ada 7 golongan hamba Allah, ada 7 golongan hamba Allah yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah merasakan kepanasan seperti kepanasan yang dirasakan oleh yang lain. Dia tidak pernah merasakan kepanasan seperti misalkan kita berada di luar rumah nih, tiba-tiba kita merasa ngadem atau merasa dingin ketika kita
berteduh, atau kita numpang di minimarket, atau tiba-tiba dapat tumpangan dari teman naik mobil yang ada AC-nya. Nah, tiba-tiba masuk ruangan kantor ada AC-nya. Nah, sehingga kita tidak merasakan yang namanya panas, kita merasakan sejuk gitu, merasa nyaman gitu. Nah, itu apa yang kita rasakan di dunia seperti gemaran tadi itu belum ada apa-apanya lagi teman-teman, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan padang mahsyar tadi. Nah, tidak ada lagi pohon untuk berteduh, tidak ada lagi ruangan yang AC untuk mendinginkan ketika kita di padang mahsyar itu. Nah, yauma la zilla illa zillah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sebuah hadis katakan ada 7 golongan manusia yang hamba Allah yang mendapatkan naungan. Salah satu dari hadis itu ada, yaitu di nomor 2-nya, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, yang artinya pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Artinya apa? Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, siapa sih pemuda yang keren di mata Allah? Itulah pemuda keren yang di mata Allah, yang tumbuh di masa mudanya, dari semenjaknya dia balik, ketika dia pas lagi puber, atau ketika dia lagi ABG, dia tetap tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, bisa kita contohkan, siapa contohnya, misalnya atau yang menjadi inspirasi lah bagi kita untuk yang bisa kita tiru, yaitu di dalam Al-Quran ada dikisahkan beberapa contoh seperti Sayyidina Yusuf alaihissalam, Sayyidina Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah teman-teman, mereka semua pemuda-pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelasnya itu yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf sangat istiqomah. Gimana istiqomahnya? Ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh seorang cewek. Nah, ceweknya ini cantik, dia seorang yang kaya, mempunyai kedudukan, dan dia jadi simbol kecantikan di Mesir. Nah, semua orang tertarik pada si cewek nih, termasuk Nabi Yusuf. Pada mulanya Nabi Yusuf itu aslinya itu tertarik pada si cewek nih. Makanya pada sebuah ayat katakan wahamma biha, dan ia pun Yusuf punya hasrat kepada perempuan ini. Nah, yang dimaksud hasrat dalam maknanya itu yaitu ketertarikan karena cantiknya. Nah, perempuan ini atau cewek ini menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan tercelanya berzina. Tapi Nabi Yusuf takut kepada Allah SWT, sehingga Nabi Yusuf mencoba menghindar dari cewek nih. Nabi Yusuf mencoba keluar dari ruangan yang sudah dikunci oleh cewek itu. Ruangan yang sudah dikunci, saking Nabi Yusuf nih mencoba untuk menghindar dan terus memaksa, sehingga sehingga baju Nabi Yusuf ini robek di belakangnya gitu. Nah, itu contoh pemuda yang keren di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sampai contohnya, yaitu dinamai di dalam Al-Quran, yaitu suratul Yusuf.
surah Yusuf. Kalau kita pengen jadi pemuda yang keren, coba kita hindari diri kita dari seperti pacaran, hindarkan diri kita dari godaan yang buruk, baik godaannya langsung ataupun lewat sosial media. Kita berusaha untuk unfollow akun-akun yang tidak baik. Kita tidak mau mengklik akun-akun yang membuat mata kita jadi kotor. Karena apa? Dengan pandangannya itu akan merusak, akan membawa dampak negatif pada diri kita. Nah, itu adalah pemuda yang keren, sangat-sangat keren gitu. Keren banget bahkan, karena kita berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk menjaga diri gitu. Karena kita menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri kita. Nah, ada lagi yang pemudinya, yaitu contohnya Sayyidina Maryam yang dikisahkan dalam Al-Quran sampai ada nama surah juga seperti Nabi Yusuf tadi, yaitu Suratul Maryam, surah Maryam. Nah, Allah berfirman juga di dalam surah Ali Imran ayat 37 tentang pertumbuhan Maryam ini, yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ambataha nabatan hasana, dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Nah, itu adalah pemudi keren, perempuan, cewek, ABG yang dia tumbuh dalam pertumbuhan yang baik. Artinya apa? Artinya pertumbuhan yang baik itu dia tumbuh dalam keadaan terhindar dari banyaknya fitnah. Nah, banyaknya fitnah pada zamannya itu, dia tidak kena fitnah cowok, dia tidak terkena fitnah hedon. Sayyidina Maryam tidak hedon sama sekali. Sayyidina Maryam tidak ada hubungan yang berlebihan dengan laki-laki manapun. Bahkan dia hampir tidak kena cowok. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang tuh, seolah-olah di HP kita tuh, di HP kita tuh tidak ada atau tidak tersimpan nomor cowok sama sekali, kecuali ayahnya atau pamannya sendiri. Jadi dia kayak enggak kenal cowok kecuali ayahnya, kecuali pamannya. Nah, yaitu Zakaria. Saking terpeliharanya Sayyidina Maryam. Jadi siapapun yang pengen jadi pemuda yang keren atau pemudi yang keren, belajarlah dari Sayyidina Maryam yang menjaga diri, yang sampai ketika Allah tiupkan ke dalam rohimnya Maryam ini, yaitu seorang roh Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ia merasa sangat kaget, maka dia mengatakan, walam yamsasni basyaru walam akun baghiya. Aku tidak bersentuhan dengan laki-laki. Jangankan pacaran, sentuhan aja tidak pernah gitu. Bersentuhan tidak pernah dengan laki-laki manapun. Nah, Sayyidina Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki kecuali yang muhrimnya. Walam akum baghiya. Apalagi sampai pacaran, apalagi sampai berzina. Gimana aku bisa punya anak? Gimana aku bisa hamil? Nah, itu gambaran solehnya Sayyidina Maryam, begitu menjaga dirinya seorang Sayyidina Maryam ini. Nah, itulah pemudi keren, atau kita bisa cerita lebih kisah lainnya, yaitu Nabi Yahya alaihissalam, seorang laki-laki, seorang nabi, seorang anak muda yang keren digoda oleh perempuan. Nah, digoda oleh perempuan putri raja di Palestina, tapi beliaunya
terhindar dari godaan itu sampai beliau difitnah, kemudian dibunuh sedang sholat. Beliau dipenggal kepalanya, bisa pokoknya dipenggal sampai dibunuh. Nah, begitu istiqomahnya para sahabat, para nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Nah, itulah pemuda yang keren disebutkan dalam hadis, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jumlahnya lebih banyak lagi, yaitu dikisahkan di surah Al-Kahfi ayat 13, innahum fisyatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb-nya, dan kami tambahkan pada mereka petunjuk. Nah, pemuda beriman ditambah petunjuk. Nah, apa maksudnya? Selain beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya beriman sendiri, tapi dia juga mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Nah, sampai Ashabul Kahfi ini dimusuhi oleh salah satu kaumnya, dan Allah menyelamatkan mereka dengan dijadikan mereka tidur di dalam sebuah goa, sampai orang lain pun yang mengejarnya tidak bisa menemuinya. Nah, itu adalah contoh pemuda keren. Dan ada lagi contohnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, gimana ketika beliau pergi sebuah negeri asing yang disebut dengan negeri Madian. Nah, sekarang namanya itu Yordania. Nah, daerah Yordania ini Nabi Musa nih bertemu dengan dua orang cewek yang lagi antri ngasih minuman ternak mereka, mengasih makanan ternak mereka. Nabi Musa tidak caper, tidak cari perhatian kepada cewek ini. Nah, Nabi Musa ini hanya menolong mereka. Nabi Musa menolong dua perempuan ini. Kemudian setelah Nabi Musa menolong dua cewek ini, lalu memberikan ternak kepada mereka, Nabi Musa istirahat di bawah pohon. Lalu tiba-tiba salah satu dari perempuan ini datang atau menemui Nabi Musa untuk mengundang Nabi Musa makan di rumahnya gitu. Nah, Nabi Musa ini tidak terlalu bicara banyak, hanya mengikuti saja, dan akhirnya perempuan itu menjadi istri beliau. Nah, itulah pemuda keren. Jadi kalau kita mau nanya nih, siapa sih pemuda keren? Nah, bisa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Maryam radhiyallahu anha, Ashabul Kahfi. Nah, nanti di zaman sahabat muncul lagi pemuda keren seperti Ali bin Abi Thalib, muncul lagi seperti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, muncul lagi lebih banyak lagi nama-nama pemuda keren. Mereka semua adalah pemuda-pemuda keren di mata Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi gambarkan dengan kalimat syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan beberapa pemuda-pemuda tadi atau pemudi tadi sebagai contoh, sebagai tauladan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.